Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Ani Askiabahri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS saya, yang mana kemarin di video kemarin saya sudah menjadikan seorang tokoh fotografer yang menjadi acuan saya untuk berkarya dalam tugas UAS ini, yaitu Suzanne Seraph. Untuk lebih detailnya, mari kita cek video berikut ini. Suzanne Seraph merupakan fotografer yang dikenal karena foto-foto still life reflektifnya sering diambil dengan latar depan air dan kaca, mengubah perspektif subjek aslinya, tidak keberatan jika audiens memiliki pandangan yang menyimpang dari bunga dan daun-daun yang ia potret. Fotografer yang berbasis di New York, dilahirkan pada 24 Februari 1993, menjadikannya fotografer muda dan dibesarkan di Missoula, Montana, dan kemudian pindah ke New York. Berikut karya-karya dari Suzanne Seraph. Dalam karya ini, Seraph seringkali memanfaatkan distorsi untuk menghasilkan karya-karya yang unik dan berbeda untuk dilihat oleh khalayak ramai. Karya-karyanya ini dinilai sebagai karya yang unik dan tidak biasa bagi khalayak. Lalu, apakah distorsi itu? Dalam Kamus KBBI sendiri, distorsi yaitu pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya. Tapi, di dalam fotografi, distorsi merupakan penyimpangan bentuk. Distorsi biasanya terjadi saat menggunakan lensa dengan jarak fokus sangat lebar atau telefoto. Ada dua jenis distorsi yang populer, yaitu barrel dan Pynchon. Disebut barrel karena penyimpangan bentuknya seperti gentong atau cembung keluar. Biasanya terjadi saat menggunakan lensa dengan jarak fokus lebar antara 10-16 mm. Dalam presentasi sebelumnya, saya pernah berkata bahwa apa yang akan saya buat dalam karya ini adalah terinspirasi dari karya-karya Suzanne, di mana jika ia menggunakan bunga untuk karyanya, berbeda dengan saya yang akan membuat benda-benda sekitar yang ada di sekitar saya yang sering kita gunakan, atau benda yang mempunyai peran penting saat pandemi COVID-19 ini. Lalu, apa saja benda-benda tersebut? Berikut adalah karya yang saya buat. Pada karya pertama menampilkan sebuah objek benda di mana benda tersebut adalah baiklin dengan dua gelas kaca berbentuk berbeda yang sudah terisi air, yang mana pada dasarnya baiklin merupakan pemutih pakaian dan penghilang noda. Tetapi tidak hanya itu, ternyata baiklin merupakan desinfektan yang ampuh untuk membunuh kuman. Tidak jarang bahwa baiklin sangat susah dan jarang sekali didapatkan di supermarket terdekat dan supermarket tertentu. Bagaimana baiklin bisa menjadi desinfektan? Caranya adalah dengan melarutkan baiklin dengan air, lalu dimasukkan ke dalam penyemprot untuk membersihkan serta menyemprot benda-benda atau bagian rumah yang dirasa sering terkena sentuhan seperti meja atau gagang pintu. Pada karya kedua, menampilkan objek alkohol dengan satu gelas kaca kecil di depannya yang sudah terisi air. Alkohol yang sering disebut juga antiseptik ternyata juga ampuh untuk membunuh kuman dan mencegah COVID-19. Alkohol juga sering sekali tidak ditemukan dan sulit untuk ditemukan saat pandemi ini. Dikarenakan ampuh untuk membunuh virus ini, banyak sekali orang-orang yang membeli alkohol secara masif. Itu jadi presentasi dari karya-karya saya. Dalam pembuatan karya ini mempunyai tujuan bahwa saya ingin menghadirkan karya Suzanne Seraph dalam bentuk fotografi, di mana yang menjadi pembeda yaitu terletak dalam objeknya, yang mana yang saya gunakan merupakan benda-benda di sekitar kita atau di sekitar saya yang mempunyai peran penting dalam pandemi ini untuk berperspektif subjek aslinya, sehingga orang-orang yang melihat menilai bahwa karya ini unik dan tidak biasa dengan pemanfaatan distorsi dan gelas-gelas yang sudah terisi air. Tidak hanya itu, karya ini diciptakan atas pengalaman pribadi saya dengan benda-benda tersebut, serta bagaimana sangat susahnya benda-benda tersebut dicari saat pandemi COVID-19 ini. Lalu, saya berharap dengan adanya karya ini, nantinya seiring dengan berjalannya waktu, saat pandemi ini sudah berakhir,
akan mengingatkan kembali kepada audiens atau halayak bahwa benda-benda tersebut sempat menjadi benda-benda yang dicari serta ampuh untuk menanggulangi COVID-19 ini. Demikian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.